ini saya berperan sebagai konselor yang akan memberikan bimbingan dan konseling kepada salah satu siswa yang memiliki perilaku kecanduan bermain gadget. Perkenalkan, saya Reti. Di dalam video ini saya bertugas menjadi observer yang mengamati dan mencatat hal-hal penting seperti percakapan guru BK atau konselor dengan siswa, perilaku siswa dan juga perilaku guru BK atau konselor, gestur tubuh siswa dan guru selama proses pelayanan BK berlangsung. Bimbingan dan konseling sama-sama mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Secara lebih rinci, tujuan bimbingan dan konseling adalah membentuk peserta didik yang utuh dan seimbang secara aspek kepribadian, sosial kemasyarakatan, keberagaman, dan kesusilaan. Sementara secara khusus, layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuan perkembangannya dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dalam menyikapi anak-anak yang kecanduan bermain game online, orang tua harus bisa mengajak si anak untuk lebih giat belajar dan tidak dengan menggunakan cara kekerasan. Seperti memberikan batas waktu untuk bermain game dan memberikan perhatian secara langsung dalam kegiatan belajarnya. Oleh karena itu, kita sebagai guru perlu membantu siswa dengan memberikan solusi. Hal ini dapat dilakukan dengan bimbingan dan konseling. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Silakan masuk. Silakan duduk, Asri. Iya, Bu. Terima kasih. Bu, kenapa saya dipanggil ke sini? Iya, Ibu panggil Asri untuk ngobrol-ngobrol. Iya, Asri, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, boleh Ibu tahu kegiatan apa saja yang dilakukan Asri sepulang sekolah? Kegiatan saya sepulang sekolah itu mengganti pakaian, makan, main gadget, tidur. Bangun itu langsung cuci piring, menyapu, terus main gadget, nonton TV, sama belajar, Bu. Asri sudah punya gadget. Sudah, Bu. Menurut Asri, gadget itu penting atau tidak? Penting, Bu. Sejak kapan Asri punya gadget? Sejak kelas 5, Bu. Gadgetnya digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk belajar, main game, sama membuka sosial media. Jadi, Asri suka main gadget ya? Iya, Bu. Kenapa sih Asri suka main gadget? Sukanya karena di gadget itu kita bisa main game. Apa manfaat gadget bagi Asri? Manfaatnya, gadget bisa membantu saya berkomunikasi dengan teman, bisa cari tugas sekolah.
Oke, jadi manfaat bermain gadget itu masih banyak. Contohnya, yang pertama itu melatih cara berpikir kita. Dalam gadget itu, Asri sudah bisa mengakses berbagai media interaktif, video game, ataupun video pembelajaran. Sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan maupun keterampilan kognitif. Keterampilan kognitif ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan cara berpikir, mengingat, hingga pemecahan masalah. Jadi, kalau ada materi pembelajaran di sekolah yang belum dipahami, Asri bisa mencari video penjelasannya di gadget. Jadi, Asri harus memanfaatkan gadget dengan baik agar kemampuan kognitifnya menjadi lebih baik ya. Iya, Bu. Selama pandemi COVID-19, Asri belajar online ya? Iya, Bu. Tapi sekarang sudah mulai tatap muka. Iya, jadi selama belajar online di rumah, Asri pasti memakai gadget untuk belajar online. Nah, ini juga salah satu manfaat gadget, yaitu Asri sudah bisa mengoperasikan gadget. Contohnya, ketika diberi tugas untuk mengirim jawaban di WhatsApp. Nah, di situ ketika Asri sudah bisa mengirim tugasnya, maka Asri sudah mendapat manfaat dari gadget tersebut. Nah, selain manfaat, gadget juga memiliki dampak yang kurang baik atau dampak yang negatif. Asri tahu tidak dampak negatif setelah menggunakan gadget? Tahu, Bu. Nah, dampak apa yang Asri tahu ketika menggunakan gadget? Dampaknya itu dapat mengganggu kesehatan mata. Iya, jadi itu adalah salah satu dampak ketika kita bermain gadget terlalu lama. Ketika kita menggunakan gadget terlalu lama, maka dapat menyebabkan gangguan pada mata. Ketika mata terlalu sering digunakan untuk menatap layar gadget, maka mata pun menjadi kering dan timbul rasa panas. Apabila dibiarkan terlalu lama, maka mata kita bisa lelah, terasa tidak nyaman, mata kita jadi merah, dan timbul gangguan penglihatan, seperti penglihatannya itu menjadi kabur, dan minus mata pun akan bertambah. Nah, biasanya Asri main gadgetnya lama atau tidak? Iya, biasanya lama, Bu. Iya, apabila Asri bermain gadget terlalu lama, maka akan berdampak juga kepada prestasi belajarnya di sekolah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sebagian besar waktunya digunakan untuk bermain gadget, sehingga Asri sudah lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, Ibu mau tanya Asri lagi, sebelum tidur Asri main gadget atau tidak? Iya, masih, Bu. Nah, ketika Asri bermain gadget sebelum tidur dalam waktu yang lama, maka jam tidur Asri itu akan terganggu. Nah, hal ini akan menimbulkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Nah, selain menimbulkan berbagai masalah kesehatan, bermain gadget pun akan menyebabkan kurangnya sosialisasi atau komunikasi yang baik terhadap teman maupun orang tua. Nah, Asri sudah tahu kan dampak negatif ketika bermain gadget terlalu lama? Iya, sudah, Bu. Iya,
Jadi, mulai sekarang sebaiknya Asri mengurangi waktunya untuk bermain gadget agar terhindar dari dampak negatifnya ya. Iya, Bu. Nah, masih banyak hal kok yang bisa dilakukan Asri selain bermain gadget. Hal apa yang bisa dilakukan, Bu? Iya, hal lain yang Asri bisa lakukan ialah membaca buku, membantu orang tua, kemudian mengerjakan tugas dari sekolah, menanam bunga, menyiram bunga, dan kalau Asri bisa tanam sayur pun, Asri juga boleh menanam sayur. Dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan selain bermain gadget. Nah, Asri sudah tahu kan hal lain yang bisa dilakukan selain bermain gadget? Iya, Bu. Ya, jadi tadi Ibu sudah memberitahukan Asri manfaat maupun dampak negatif dari gadget. Jadi, Ibu berharap Asri mendengarkan dan memahami dampak negatif yang sudah Ibu jelaskan tadi, sehingga dampak negatifnya tidak terjadi kepada Asri. Karena apabila dampak negatifnya terjadi, maka hal ini dapat merugikan diri sendiri. Ibu berharap Asri mendengarkan saran yang Ibu berikan ya. Iya, Bu. Oke, sekarang Asri boleh kembali ke kelas. Tetap semangat belajar ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa.